Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan nggak sih ummahat ini, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia pada hari ini ya, pertama dan utamanya kita bersyukur bersama-sama. Allah berikan kita kesempatan hari ini untuk kembali melafazkan syukur ya, sebagai tanda bahwa banyak nikmat yang sudah diberikan, apalagi yang harus hambanya lakukan kecuali syukur gitu, supaya dengan syukur itu Allah tambah lagi nikmatnya. Dengan ditambahnya nikmat itu kita jadikan tangga atau jadikan wasilah untuk kemudian semakin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Sejatinya kita dalam mengarungi kehidupan, mengarungi samudra kehidupan, Masya Allah. Ya, tiada lain ya, tujuan kita tiada lain selain ridho, ya, selain ridho dari pemilik kita atau dari Rabb kita gitu. Nah, menuju ridho itu bukan hal yang kemudian kita bisa sepelekan di dalamnya gitu, karena itu bukan main-main seperti itu ya. Gitu. Menuju ridho Allah itu bukan hal yang main-main, maka kita butuh serius untuk meraihnya seperti itu ya teman-teman. Dan banyak jalan ya, banyak jalan menuju ridho gitu ya, banyak jalan menuju ridho, banyak jalan menuju rahmatnya Allah gitu ya. Salah satunya adalah pesan Rasulullah kepada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, yaitu Anas bin Malik. Siapa yang tidak kenal Anas bin Malik? Saya sih belum kenal, tapi saya tahu dari buku-buku yang beredar di di kalangan para solihin ya gitu. Salafus soleh sering menceritakan tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah salah satu khadimatnya Rasulullah ya. Salah satu khadimnya Rasulullah yang selalu menyertai beliau dimanapun beliau berada gitu ya. Sedikit tentang Anas bin Malik ya. Anas bin Malik itu terlahir dari memang keluarga yang heroik ya, dari keluarga yang luar biasa gitu. Ibunya Rumaisah bin Milhan ya kalau nggak salah namanya, atau sering dijuluki sebagai Ummu Sulaim. Siapa yang tidak kenal Ummu Sulaim? Kisah romansanya itu loh, Masya Allah, bersama suaminya yang membuat Allah bahkan tersenyum dengan kisah itu gitu kan. Kita bahas di lain waktu insya Allah. Nah, Anas bin Malik itu adalah anak Ummu Sulaim dari suami yang pertama sebelum Abu Thalhah ya gitu. Jadi suatu ketika Ummu Sulaim menyerahkan sendiri kepada Rasulullah bahwa ya Rasulullah, saya serahkan anakku kepada engkau untuk mendalami Islam gitu, untuk mengabdi kepada engkau gitu. Kemudian Rasulullah menerimanya dengan tersenyum gitu. Dan betul selama bersama Rasulullah, Anas bahkan bersaksi bahwa saya selama bersama Rasulullah itu saya tidak pernah dibentak, saya tidak pernah dimarahin dan sebagainya begitu. Itu betapa mulianya Rasulullah gitu ya memperlakukan orang-orang di sekelilingnya gitu, termasuk Anas bin Malik. Nah, bentuk cintanya Rasulullah gitu kan, beliau berpesan kepada Anas bin Malik dengan 3 hal, Masya Allah. Yang ini mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita juga mendapatkan keberkahan atau rahmatnya Allah. Yang pertama, belum yang pertama. Nah, cerita pesannya Rasulullah kepada Anas bin Malik ini dituangkan atau diceritakan kembali oleh seorang mujadid ya, bisa disebut seperti itu, atau ulama yang terkenal lah, Fakhruddin Ar-Razi, atau disebut juga ada yang menyebutnya Imam Fakhrur Razi ya, yang memiliki buku tafsir terkenalnya atau buku yang terkenal yang diciptakan oleh beliau atau dikaryakan oleh beliau, yaitu Mafatihul Ghaib
ya kan? Sering disebut sama Ustadz ya. Mafatihul Ghaib. Nah, di dalam buku Mafatihul Ghaib itu disebutkan tentang 3 hal yang dipesankan Rasulullah kepada Anas bin Malik. Yang pertama adalah ketika engkau bertemu dengan saudara muslimmu gitu, maka ucapkanlah salam sebagai bentuk doa untuk keberkahan untuk saudaramu. Kita tahu ya, apa namanya, salam itu di dalamnya tidak lain selain adalah doa keberkahan, doa keselamatan gitu. Nah, itu pertama pesan yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah ketika engkau memasuki rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya gitu. Sebagai bentuk doa ya untuk keselamatan penghuni rumah itu gitu. Rumah yang akan kalian masuki seperti itu. Itu pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kemudian yang ketiga, gitu. Yang ketiga adalah laksanakan sholat duha. Ya, selagi ada kesempatan laksanakanlah sholat duha, gitu. Karena itu merupakan amalan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mencari keberkahan. Nah, seperti itu. Jadi itu 3 hal yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan 3 pesan ini ya, 3 pesan ini kita bisa amalkan gitu. Karena masing-masingnya mengandung hal yang luar biasa ya. Ketika kita menyampaikan salam kepada saudara kita yang kita temui gitu, itu juga menambah apa namanya kecintaan ya kan, menambah pertemanan ya kan gitu, menyatukan hati ya nggak sih, yang tadinya dari jauh tuh udah lihat aduh gitu kan, dengan hati-hatinya tiba-tiba waktu udah apa deketan assalamualaikum, aduh gugurlah sudah seuzon yang ada kan ya nggak sih. Ya jadi gugurlah sudah seuzon yang tadinya udah gitu kan, itu dengan salam gitu. Kemudian ketika masuk rumah gitu ya, dengan kita mengucapkan salam gitu ya, itu membuat setan yang tadinya bergerombol di belakang kita terhalang masuk gitu kan. Kan sangat membahagiakan bukan ketika rumah dihuni oleh orang-orang yang diberkahi gitu. Tentu di dalamnya banyak percakapan-percakapan yang baik gitu kan, dan jauh dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan gitu. Sehingga ya kan, sehingga cita-cita surga itu terwujud di dalam rumah yang diberkahi itu. Kemudian yang ketiga tentang salat duha, kita tahu ya, kita tahu apa namanya manfaat sholat duha yang begitu banyak yang disampaikan oleh para ahli gitu kan. Salah satunya adalah ya apa dia sholat duha itu adalah amalan orang-orang yang bertaubat yang disampaikan oleh Imam Fakhrul Razi tadi. Kemudian juga sholat duha juga mengandung bukan mengandung sih apa namanya diceritakan oleh salah seorang yang terpercaya bahwa mengundang rezeki ya kan, Masya Allah, dan banyak hal manfaat lainnya gitu. Sangatlah rugi ya ketika kita tidak melaksanakannya. Karena itu juga salah satu yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, ya nggak sih, ya kan? Salah satu yang diwasiatkan oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah, Abu Hurairah katanya gitu di suatu waktu gitu ya. Janganlah kamu tinggalkan gitu ya beberapa perkara, salah satu adalah sholat duha ya kan, salah satu sholat duha, terus sholat witir, dan satu lagi lupa gitu. Itu salah satunya adalah sholat duha, itu juga diwasiatkan oleh Rasulullah. Maka mari ya kita sebagai pejuang pejuang jihad ya, jihad dalam artian di sini adalah jihad menuntut ilmu gitu. Mari kita sama-sama perbanyak amalan, termasuk salah satunya mendawamkan sholat duha ini. Mudah-mudahan cita-cita kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Allah langgengkan dan Allah capaikan hingga kita mencapai surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.